Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sangat bersyukur hari ini kita kembali memasuki satu bulan yang baru. Di bulan Juli, tanpa terasa setengah tahun kita telah melewati tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan, bagi kita yang mendapatkan kesehatan. Tetapi juga ketekunan bagi kita yang mungkin mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit karena virus, saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, Tuhan memberikan kita semua di sini kekuatan. Selama setengah tahun ini kita melihat bagaimana Tuhan telah setia di dalam kehidupan kita. Memberikan kita pertolongan, tepat pada waktunya, menurut waktu yang terbaik daripada Tuhan. Dan di dalam bulan Juli ini ada satu topik yang sangat menarik yang akan kita bahas sebagai seluruh jemaat, yaitu tentang keluarga di dalam Kristus atau family in Christ. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Tuhan satu waktu yang baik hari ini untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh bersekutu sebagai sebuah keluarga Tuhan untuk menyembah Engkau, menghormati Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami Tuhan kekuatan untuk kami boleh melewati hari-hari kami meskipun ini tidak mudah. Kalau hari ini kami akan mendengarkan firman Engkau, biarlah kami semua di sini diberikan hati yang lembut sehingga dapat menerima firman ini Tuhan. Dan firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda bagi kemuliaan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Paulus memberikan nasihat kepada Timotius ketika Timotius memimpin satu kota, jemaat Tuhan di sebuah kota di Efesus. Paulus memberikan beberapa petunjuk dan nasihat bagaimana memimpin satu jemaat yang mengalami sebuah dinamika yang tidak mudah. Dan Paulus mengingatkan Timotius supaya ketika Paulus nanti terlambat untuk datang, karena memang Paulus ingin mengunjungi Timotius di sana, dia katakan, "Sudahlah kamu tahu bagaimana orang-orang atau bagaimana jemaat itu harus hidup sebagai keluarga Allah atau jemaat dari Allah yang hidup atau tiang penopang dan dasar kebenaran." Ini sangat menarik dan sangat luar biasa sekali bagi saya secara pribadi, karena gereja yang digambarkan atau jemaat yang digambarkan oleh Paulus di sini dikatakan dia adalah pilar, penopang, pondasi dari kebenaran. Hari ini kita melihat begitu banyak gereja, ya, bahkan istilah gereja hari ini menjadi istilah yang begitu populer di seluruh dunia. Church, jemaat, komunitas, persekutuan. Ada banyak istilah yang diberikan kepada gereja. Tetapi saudara-saudari, kalau kita menyaksikan sejarah gereja, kita melihat justru gereja di satu sisi adalah sebagai representasi daripada kehadiran Tuhan di bumi. Tetapi gereja juga ternyata menjadi bagian daripada kekacauan yang ada di bumi ini. Kita tahu dan sangat lengket di dalam sejarah kita, bagaimana gereja bukan hanya sebagai alat di mana diberitakan oleh firman, diberitakan firman Tuhan lewat gereja, tetapi gereja juga telah menjadi alat politik, alat provokasi. Bahkan gereja, atas nama gereja, orang bisa melakukan kekerasan, bahkan penganiayaan, bahkan pembunuhan sekalipun. Dan itu membuat kita bertanya-tanya.
Jika gereja yang diharapkan oleh Tuhan adalah dasar penopang dan tiang kebenaran, atau pillar and foundation of truth, bagaimana mungkin gereja yang kita tahu dalam sejarah perjalanan bahkan menjadi alat penghancuran, bahkan alat yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan manusia? Oleh karena itu saudara-saudari, kita akan melihat apa yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai gereja. Di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa gereja itu adalah keluarga Allah. Akhir-akhir ini kita mendengar betapa banyak orang mengalami tantangan di dalam kehidupan mereka sejak COVID melanda dunia hari ini. Banyak sekali kita mendengarkan kabar-kabar yang menyedihkan. Bahkan di jemaat kita di Tangerang sendiri, saudara-saudari, kita melihat dan mendengar dan menyaksikan kesedihan, penderitaan, dan juga pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Sakit penyakit, krisis keuangan, kekhawatiran, dan segala jenis yang bisa terjadi. Tetapi di sisi yang lain saya melihat saudara-saudari juga bergumul untuk bisa menolong saudara-saudara mereka. Tetapi mungkin ada beberapa saudara-saudari berpikir, apakah betul-betul ketika saya ada di gereja, betul-betul ini adalah gambaran yang Tuhan maksudkan, di mana gereja yang digambarkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa gereja mula-mula dikatakan mereka saling bersatu, saling mengasihi, saling peduli, dan yang lain-lain. Ada banyak orang di dalam kehidupan saya yang awal begitu semangat dengan gereja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu mereka pun mulai meninggalkan gereja dan mulai meragukan apa yang dimaksud dengan gereja. Mengapa ini bisa terjadi? Karena gereja hari ini bisa dipandang dari dua perspektif. Gereja bisa dilihat sebagai sebuah organisasi, atau gereja dilihat sebagai sebuah organisme, atau sebuah keluarga yang hidup. Kalau kita melihat gereja sebagai sebuah organisasi, kita akan melihat di sana sangat kental yang namanya dengan struktur, sistem, dan juga fungsi-fungsi yang ada di sana. Kalau kita bicara tentang struktur, dia bicara tentang pembagian kegiatan secara formal. Misalnya apa? Kepemimpinan, pengaturan ibadah, kelompok-kelompok kecil, dan seterusnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan banyak sekali kecenderungan gereja ketika itu beralih menjadi sebuah organisasi, bahwa struktur itu menjadi begitu pentingnya sehingga orang berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih strategis di dalam kepemimpinan. Berapa banyak hari ini gereja telah menjadi alat politik. Gereja bermain dengan politik. Akhirnya gereja kehilangan esensi mereka yang paling utama. Kemudian gereja sesudah berjalan dari awal yang begitu semangat, begitu dinamis, mulai dibangun beberapa jenis pelayanan. Dan pelayanan itu kemudian terlembaga, berubah menjadi sebuah sistem. Dan lama-kelamaan gereja kemudian mengabdi kepada sistem, tapi bukan lagi kepada orang-orang. Ketika gereja menjadi sebuah organisasi, gereja bisa lebih fokus kepada fungsi-fungsi apa yang ada di dalam gereja, tapi tanpa melihat apa tujuan daripada fungsi-fungsi itu sendiri dijalankan. Orang semangat di dalam pelayanan. Tapi berapa banyak orang kita dengar ketika mereka melayani, mereka bahkan merasa kering karena mereka bukan membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan, tetapi mereka jauh lebih dekat dengan pelayanan yang membuat mereka menjadi sakit hati, kecewa, kemudian merasa terasing dan merasa sendirian di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Ketika kita melihat gereja hanya sebagai sebuah organisasi, kita akan kehilangan jiwa daripada gereja itu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa gereja adalah keluarga Allah. Dikatakan sebagai keluarga Allah itu adalah jemaat dari Allah yang hidup, yang merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja hadir di dunia untuk harapan bagi semua umat manusia. Gereja hadir di dunia untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruh manusia. Tapi berapa banyak hari ini gereja betul-betul melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Sehingga ketika orang berinteraksi dengan gereja, mereka bisa melihat kebenaran. Dan mereka semakin mempercayai kebenaran. Dan kemudian hidup di dalam kebenaran. Dan membuat orang-orang menjadi sesuatu yang sukacita, penuh dengan
kegembiraan yang ada dalam diri mereka karena mereka senantiasa mengerti hati Tuhan yang ada di dalam gereja. Masih ingat sejarah pembentukan gereja? Yesus berkata kepada Petrus, "Di atas kamu, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan sanggup menghancurkannya." Kemudian gereja kita tahu berdiri pada abad pertama di Kisah Rasul pasal yang kedua ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Dan pada hari itu 3.000 orang dibaptis di dalam Kristus menjadi anggota-anggota pertama keluarga Allah. Yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja itu adalah harapan bagi dunia dari berbagai bangsa. Untuk apa? Untuk menyuarakan hati Tuhan. Untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Kata gereja sendiri berasal dari kata Portugis, artinya igreja. Igreja artinya dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari dunia menjadi sebuah komunitas. Itu sebabnya kita juga harus bisa melihat gereja sebagai sebuah organisme. Sebagai sebuah keluarga yang hidup. Bahkan dikatakan di sini menjadi jemaat dari Allah yang hidup. Sebagai sebuah organisme, di sana ada dinamika. Apa maksudnya dinamika? Dinamika adalah berbicara tentang interaksi antar pribadi yang hidup dalam sebuah ekosistem yang hidup. Inilah yang dinamakan dengan keluarga. Keluarga itu ada dinamikanya. Ada ribut sana, ada bicara ini dan bicara itu. Kemudian ada konflik, kemudian ada rekonsiliasi. Kemudian punya tujuan bersama-sama. Dan penuh dengan dinamika, selalu berinteraksi. Mengenal satu sama lain, ada keterbukaan. Tetapi mungkin ada banyak di antara kita memahami gereja karena kita lahir dari latar belakang keluarga yang mungkin bukan seperti keluarga yang didesain oleh Allah sendiri. Mungkin kita lahir dari latar belakang keluarga yang begitu tertutup dan kaku yang tidak ada komunikasi sama sekali. Sehingga ketika kita datang ke gereja kita pun merefleksikan gereja sebagaimana kita dibangun di dalam keluarga kita. Tetapi yang kita bersyukur sebagai satu organisme, sebagai satu jenis kehidupan, kita tidak sendiri. Ada banyak orang yang berbeda-beda daripada kita, tetapi semua menyatu di dalam satu pengertian tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu gereja itu sendiri yang dibangun oleh Kristus Yesus. Dia di sana memberikan kebenaran sehingga semua orang memiliki satu pondasi kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Yang kedua, sebagai satu organisme, gereja itu mengalami pertumbuhan. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari konsekuensi kehidupan yang ada di dalam gereja. Sama seperti keluarga. Saya memiliki 3 orang anak. Saya melihat anak saya semuanya lahir dari bayi semuanya. Dan saya bersama-sama dengan mereka sekitar 20 tahun ini. Saya memperhatikan mereka bertumbuh dari bayi, anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Saya melihat bagaimana mereka berproses. Bagaimana mereka bertambah pengetahuannya. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Seperti sebuah keluarga. Gereja pun memiliki satu dinamika yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan sebagai sebuah organisme, gereja pun akan bertumbuh. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi juga menuju kepada kedewasaan. Inilah sebuah proses yang terus berkembang. Khotbah saya hari ini berjudul Gereja, Organisasi ataukah Organisme. Saya berdoa supaya kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk bisa melihat gereja bukan hanya sebagai sebuah organisasi belaka, karena itu akan menjadi sebuah konsep yang mati dan tidak akan membawa kita terhubung secara pribadi. Tapi juga kita perlu melihat gereja sebagai sebuah organisme yang hidup, sebuah keluarga. Karena gereja adalah harapan bagi dunia. Gereja adalah sebuah suluh, sebuah terang, sebuah pelita. Sebagaimana yang Yesus katakan, kamu adalah kota di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Tuhan mendirikan gereja di atas batu karang untuk menjadi cahaya bagi dunia, untuk membawa sebanyak mungkin orang bisa bersatu kembali dengan Bapa kita di surga. Amin. Nah, ada 2 hal yang kita perlu perhatikan sebagaimana yang Paulus katakan kepada Timotius. Untuk bisa membangun gereja yang sejati, untuk bisa menjadi sebuah gereja bukan hanya sekedar organisasi,
tapi sebuah organisme yang hidup, yang terus berkembang dan dewasa. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ada dua hal yang harus dijaga di dalam gereja sebagai organisme. Karena kalau tidak, kita akan slip kepada organisasi. Kalau kita membaca di kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang dikirim surat oleh Yohanes dari wahyu yang dia dapat dari Yesus Kristus. Ada 1 jemaat dikatakan jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis adalah jemaat yang ditegur oleh Tuhan. Karena dikatakan mereka kelihatannya hidup, tetapi sesungguhnya gereja itulah gereja yang mati. Orang lihat sepertinya itu sebuah organisme, tetapi telah berubah menjadi hanya sebuah organisasi. Di dalam bahasa Inggris NET dikatakan, I know your deeds, that you have a reputation, that you are alive. But in reality, you are dead. In reality, you are dead. In reputation, reputasi kamu kelihatannya hidup, kelihatannya aktif, kelihatannya luar biasa. Tetapi in reality, in God's eyes, di dalam pandangan Tuhan, gereja di Sardis adalah gereja yang mati. Saya tidak tahu hari ini saudara-saudari, yang mana gereja yang mati, yang mana gereja yang hidup. Kita hanya bisa tahu, mengidentifikasi gereja hanya menurut kebenaran firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita perlu melihat apa yang dikatakan oleh Timotius. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dia katakan, watch your life and doctrine. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Timotius diingatkan oleh Paulus supaya dia menjaga 2 hal yang akan menjaga keutuhan gereja sampai pada akhir zaman. Karena kita tidak menjaga ini, kalau kita tidak menjaga ini, keutuhan gereja akan gampang sekali disusupi, diintersep oleh iblis. Di mana dia bisa menipu dengan begitu rupa sehingga orang terpana dengan hebatnya gereja itu. Tetapi sungguhnya di mata Tuhan itulah gereja yang mati. Orang berpikir bahwa gereja itu begitu hidup, begitu luar biasa. Tetapi sesungguhnya gereja itu sudah mati. Dikatakan hal yang pertama adalah ajaran. Dan yang kedua adalah cara hidup. Paulus telah mencontohkan cara hidup itu kepada Timotius. Di 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Cara hidup itu tidak dijelaskan secara teori. Cara hidup itu dimodelkan dari orang ke orang dan seterusnya. Kita akan melihat dengan lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan ajaran. Karena ini yang paling ramai dibahas di berbagai gereja hari ini. Ajaran. Gimana tuh ajarannya gerejanya? Benar gak tuh ajarannya? Jangan-jangan tuh gereja sesat, betul ya? Saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, lagi rame-ramenya dibahas tentang gereja setan. Orang berkata, hati-hati kamu masuk gereja sesat, hati-hati kamu masuk gereja setan. Ketika saya ada pelayanan di Manado, satu hari saya naik angkot. Dan orang-orang yang membahas di angkot itu mereka berkata, saya sudah lihat ada satu gereja setan. Terus temannya nanya, di mana? Itu di daerah pinggir laut. Terus kamu tahu dari mana itu gereja setan? Saya lihat gerbangnya, itu sudah ada gambar patung. Dan patungnya seperti iblis, dia bilang, so dapat lihat setan so dorang. Ya itu kata orang-orang Manado ya. Tiba-tiba orang mendapatkan gambaran bahwa gereja jemaah iblis atau gereja setan atau gereja sesat terlihat daripada simbol-simbol yang kelihatan. Saya ingin beritahu saudara-saudari bahwa gereja yang benar, ajaran daripada gereja yang benar tidak bisa hanya terlihat daripada simbol-simbol. Mengapa? Alkitab berkata di 1, 2, 3 Yohanes,
Dikatakan bahwa ajaran antikristus, ajaran yang sesat, justru ada di dalam jemaat yang sehat. Ajaran yang sesat itu justru ada di dalam jemaat yang benar. Dan orang mulai bingung, maksudnya apa bro? Maksudnya adalah kita berada seperti gandum di antara ilalang. Maksudnya adalah kita seperti domba di antara serigala. Maksudnya adalah kita bahkan tidak bisa mengenal hanya dengan kasat mata ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Berdasarkan tampilan-tampilan luar yang bisa kelihatan. Waktu Yohanes memberikan surat kepada jemaat di 1 dan 2, 3 Yohanes. Dikatakan, aku bersyukur karena separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya bagi saya, ketika saya membaca ayat itu, berarti separuh dari anak-anak mereka juga hidup tidak dalam kebenaran. Dan ini terjadi karena sebagian orang telah hidup di dalam ajaran yang sesat. Bahkan 7 jemaat yang dikirim oleh Yesus lewat Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Mereka sedang berhadapan dengan begitu banyak ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi apa yang dimaksud dengan ajaran di dalam gereja? Bagi saya yang pertama, ajaran daripada gereja yang sejati, gereja yang sehat, gereja yang hidup adalah ajaran tentang keselamatan. Gereja harusnya mengajarkan keselamatan. Kenapa? Karena hanya di dalam gereja ada tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau orang tidak mengerti keselamatan di dalam gereja, sebenarnya gereja itu perlu diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan berbicara tentang bagaimana supaya seseorang tercatat dalam kitab kehidupan. Banyak orang hari ini menggambarkan tentang surga sebagai satu hal yang hanya luar biasa dari sisi tempatnya. Hidup yang kekal, surga, orang lebih tertarik dengan tempatnya. Tetapi Allah menggambarkan bahwa hidup yang kekal, gereja itu sendiri, atau kerajaan Allah itu sendiri, itulah sebenarnya surga yang Tuhan maksudkan. Makanya dia katakan bahwa jemaat itu bisa juga digambarkan sebagai kerajaan kekal, atau kerajaan surga, atau kerajaan Allah. Tetapi banyak orang menyukai tentang surga, tapi orang tidak menyukai kerajaan surga. Orang senang tentang keluar biasaannya surga, tapi orang tidak siap untuk hidup di dalam kerajaan atau aturan surga. Oleh karena itu keselamatan menjadi satu dasar untuk orang mengerti tentang surga itu sendiri. Bagi saya, keselamatan bukan hanya sekedar orang masuk surga. Keselamatan adalah di mana seseorang kembali terkoneksi dengan Allah. Di mana kita yang tadinya sesat, tadinya terpisah dari Tuhan, kemudian dia bersatu dengan Allah. Rekonsiliasi kembali dengan Bapa, dan itu hanya bisa terjadi lewat pertobatan, lewat pengampunan Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kematian anaknya Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan menjadi dasar rekonsiliasi. Darah yang dipercayai oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah yang akan merekatkan hubungan kita dengan Allah. Apa yang harus dilakukan untuk itu bisa terjadi? Hanya ada satu cara. Kita perlu bertobat daripada dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Memberikan diri kita dibaptis. Mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Mengutamakan Yesus lebih dari apapun juga. Membuat Yesus jauh lebih penting daripada segala-galanya. Melepaskan semua agenda-agenda pribadi kita. Inilah yang dimaksud dengan pertobatan. Saudara-saudari. Dengan dasar ini, platform ini, kita akan masuk kepada gereja. Gereja adalah tempat di mana seseorang itu bertumbuh di dalam proses keselamatan mereka. Karena keselamatan itu sendiri telah diberikan di dalam iman, tetapi juga sedang diberikan dan akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kalau orang tidak ada di dalam gereja, tidak ada tiang penopang dan dasar kebenaran yang akan membawa seseorang kepada keselamatan. Yang akan bisa terjadi adalah iblis begitu gampang menyesatkan. Di dalam keluarga Allah, inilah yang terjadi. Gereja menjadi tempat di mana kita mengeksersis,
mempraktekkan semua kebenaran yang kita terima daripada firman Tuhan. Gereja adalah tempat di mana kita melakukan banyak sekali eksplorasi, banyak sekali latihan-latihan, banyak sekali penggalian-penggalian. Di sanalah kita bisa mengerti tentang kasih. Kita mulai mengerti apa yang dimaksud dengan kasih. Kasih bukan hanya sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Kasih bahkan kita bisa mencintai orang yang membenci kita, mendoakan orang yang memusuhi kita, dan kita bisa mengampuni tanpa batas. Dan di sana juga kita bertumbuh di dalam pengharapan. Pengharapan itu adalah fokus, visi yang kekal di dalam kehidupan kita. Untuk senantiasa melihat jalur kita sudah benar atau tidak. Sampai pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam jemaat ke surga pada satu hari nanti. Dan di dalam perjalanan itu, kita perlu mempraktekkan cara hidup yang beriman. Ini adalah ajaran atau doktrin-doktrin yang paling umum di dalam gereja. Gereja mengajarkan tentang keselamatan. Gereja mengajarkan makna gereja itu sendiri. Gereja mengajarkan tentang kasih. Gereja mengajarkan tentang pengharapan dan iman. Dan gereja mengajarkan tentang cara hidup. Apa yang kita bisa belajar dari cara hidup? Di dalam perjalanan gereja, kita melihat bahwa hidup kita tentang keselamatan yang tadi diajarkan di dalam ajaran dimulai dari pertobatan. Pertobatan adalah di mana kita mengubah cara pikir kita yang lama kepada cara pikir yang baru. Alkitab menyebut kata itu adalah metanoia. Berbalik kepada Allah yang hidup. Berubah cara pikir dan hati kita. Yang tadinya mengandalkan pemikiran-pemikiran dunia. Berubah kepada pemikiran-pemikiran ilahi. Pemikiran-pemikiran Allah. Tapi bukan hanya di situ saja. Ketika seseorang bertobat. Mengakui dosa-dosanya. Meninggalkan dosa-dosanya. Dan melihat bahwa dosa itu satu yang menjijikkan. Kemudian kita berjalan di dalam sebuah proses perubahan. Yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfo adalah sebuah perubahan bentuk. Apa yang terjadi di sana? Dikatakan kamu akan mematikan cara hidup kamu yang lama untuk kemudian mengenakan cara hidup yang baru. Kita mematikan keinginan-keinginan daging kita, sinful nature kita, keinginan-keinginan daging kita yang punya nilai yang rendah. Dan hanya bisa itu terjadi di dalam gereja. Saya tidak bisa melihat saya bisa mematikan keinginan-keinginan daging saya tanpa saya ada di dalam gereja. Hari ini banyak orang meninggalkan gereja. Ditanya, kenapa Anda meninggalkan gereja? Dia bilang, gue gak tahan. Banyak orang gak jadi contoh di dalam gereja. Banyak orang yang membuat saya tersandung. Kalau saya tanya kepada mereka, apa yang kamu sudah lakukan kepada orang itu? Kebanyakan mereka bilang, udahlah gak usah di ngomongin. Kan mereka udah tahu kebenaran. Harusnya udah tahu dong. Bahwa gue tuh sakit hati. Karena mereka perlakukan gue gak benar. Terus saya tanya, terus apa yang Anda lakukan kepada mereka karena mereka tidak melakukan apa yang benar? Ya biarin aja, mereka kan udah tahu sendiri, kan sudah firman, sudah pemimpin, sudah menjadi pelayan. Masa nggak tahu apa yang benar? Saya tidak melihat Alkitab berkata bahwa saya tidak perlu memberitahukan kepada orang lain sesuatu hal yang salah. Prinsip firman Tuhan di dalam gereja ketika satu orang berdosa, Matius 18 berkata, kalau kamu melihat ada seorang berdosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Kemudian kita katakan, waduh gue ini siapa sih? Aku ini hanya remah-remah di dalam gereja. Gue gak ada apa-apanya. Mau ngomong dengan pemimpin yang udah hebat. Wah gak bisa. Saya mau tanya, dari mana dasar itu saudara dapatkan? Dari mana kita mendapatkan keyakinan itu? Seharusnya ketika kita melihat seorang saudara yang tidak benar, kita akan datang. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Kita akan mengingatkan dia. Brother, sister, saudara, saudari. Apa yang Anda lakukan itu tidak benar. Tidak seharusnya Anda melakukan itu. Tapi kan saya bukan dalam posisi untuk bisa menegur dia. Saya mau tanya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Anda tidak dalam posisi kalau kita adalah keluarga? Keluarga menjelaskan bahwa kita akan ada saling kepada satu sama lain. Kita bisa mengingatkan orang. Kita bisa menegur orang. Kenapa? Because we love them. Karena kita mau mereka bersama-sama dengan kita di dalam satu kebenaran. Inilah maksudnya bahwa kita mau berubah bersama-sama. Orang-orang yang akhirnya meninggalkan jemaat. Mungkin mereka mengalami banyak kepedihan hati. Tetapi pertanyaan saya bagi saudara-saudara yang mungkin hari ini sedang ragu-ragu di dalam jemaat. Apakah Anda akan meninggalkan atau stay?
tanya kepada diri kita, apakah kita seorang yang telah berjuang mengasihi dan menyatakan kebenaran kepada orang lain dengan hati yang benar? Atau kita telah berpikir begitu negatif kepada orang lain? Kita mulai mengeluarkan statement-statement bahwa katanya di dalam gereja banyak kasih tapi kenyataannya tidak. Atau mungkin kita bilang, aduh si ini ngomongnya itu munafik, si itu orangnya ngaco asal, di depan begini, di belakang begini. Tapi kita tidak pernah sekalipun berbicara empat mata dengan mereka dan menegur mereka di dalam kasih dan bahkan membantu mereka untuk bisa berubah. Yang terjadi adalah kita menuntut orang mengasihi kita. Kita menuntut orang peduli kepada kita. Kita menuntut orang, hei di mana kasih? Katanya gereja ini mengasihi. Saya harusnya dikasihi dong. Kenapa saya ditegur seperti ini? Kenapa saya jadi korban? Kenapa saya diperlakukan begini? Alih-alih kita mau keluar dari diri kita sendiri, kita malah semakin egois di dalam kehidupan kita. Kita menjadi selfish. Saya ingin tanya saudara-saudari, selama pandemi terjadi 1,5 tahun ini, apakah kita telah bertumbuh di dalam kasih? Mengasihi orang secara online, menegur orang secara virtual. Saya melihat bahwa inilah satu tantangan. Saya memuji Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saling mengasihi bahkan secara virtual. Memang mereka kangen untuk mereka bertemu secara offline. Tetapi saya sangat menghargai mereka mau patuh kepada protokol. Mereka menjaga diri mereka. Mereka terpapar, mereka tetap mau tekun. Mereka tidak mengakibatkan orang lain juga terkena. Tetapi di balik itu, di atas itu, mereka pun terus mau mengasihi tanpa syarat. Orang yang terkena mereka bantu, baik secara materi, baik secara perhatian, doa dan sebagainya. Dan bahkan ada satu grup, seluruh grup itu terpapar. Kena COVID semuanya dan giliran seperti arisan. Tetapi mereka tidak berhenti untuk mengasihi dan mendoakan dan peduli satu sama lain. Dan saya bilang ini adalah satu proses pertumbuhan. Mereka tidak negatif akan diri mereka sendiri. Mereka tidak negatif akan grup itu dengan gereja bahkan dengan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu sebaliknya mereka semakin mengasihi dan semakin giat memberikan kasih. Dan itu yang saya sebut dengan orang mulai bertumbuh. Pertumbuhan itu adalah pertumbuhan di dalam kasih. Karena itulah karakter yang paling nyata di dalam hidup bergereja. Satu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, dari mana orang bisa tahu bahwa kalian adalah murid-muridku? Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan pada akhirnya kasih itu akan terus bertumbuh dan berbuah. Tapi bukan hanya berbuah. 1, 2, atau 3. Tetapi dikatakan bahwa mereka akan berbuah berlipat kali ganda. Tuhan tidak memberikan kita potensi untuk hidup miskin, berkekurangan dan tidak memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan mau kita betul-betul bertumbuh dengan segala kelimpahan. Kaya dalam segala sesuatu, berbuah banyak dan kaya di dalam segala hal. Saudara-saudari, Tuhan melihat gereja bukan hanya sebagai organisasi. Tapi Tuhan melihat gereja sebagai sebuah organisme yang hidup. Sebagai sebuah organisme yang hidup dalam satu ekosistem rohani yang hidup. Terjadi sebuah proses. Dan proses inilah yang kita mau jaga bersama-sama. Ada 2 hal yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah di dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Menjaga diri adalah menjaga kasih kita. Tidak turun derajatnya, tidak turun kualitasnya, malah semakin bertumbuh dari sehari ke sehari. Tetapi di atas itu, apa yang kita perlu jaga juga bagi diri kita adalah kekudusan kita. Menjaga integritas kita, menjaga hati kita. Supaya kita tetap bisa terkoneksi dengan Tuhan secara vertikal kepada Bapa di surga. Karena Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Banyak orang mengasihi tapi tidak hidup kudus. Tuhan mau kita mengasihi, tetapi tetap kita juga mengasihi Allah dengan cara menjaga kekudusan kita. Amin. Dan yang kedua, kita menjaga ajaran kita. Ajaran tentang keselamatan. Hari ini banyak orang meragukan tentang keselamatannya sendiri. Bahkan orang tidak lagi mempertanyakan tentang keselamatan. Gereja adalah harapan bagi dunia tentang keselamatan. Saya berharap kita semakin menguatkan satu sama lain di dalam gereja. Sehingga gereja Kristus menjadi betul-betul harapan yang diharapkan sendiri oleh Yesus Kristus. Ketika dia membangun gerejanya di atas dasar batu karang. Semoga firman Tuhan ini
memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan yang lebih lagi. Untuk semakin bergiat membawa lebih banyak lagi orang kepada pengharapan ini. Kepada tiang penopang ini. Sebagai dasar kebenaran ini. Sama seperti perahu Nuh. Ketika air bah melanda seluruh dunia. Hanya mereka yang ada dalam perahu Nuh. Yang bisa diselamatkan dari air bah. Saya percaya. Gereja yang sejati. Satu-satunya harapan bagi keselamatan umat manusia. Semoga firman ini menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih. Karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mencicipi sedikit kebenaran firman Engkau sebagai kekuatan kami. Kami berdoa ketika kami melihat gereja sebagai bagian daripada keluarga. Menjadi sebuah gereja dari Allah yang hidup. Bahwa ternyata gereja itu juga adalah sebuah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai sebuah pondasi dan pilar kebenaran. Kami bangga Tuhan ada di dalam gereja yang sejati. Bagi kami yang mungkin hari ini ragu-ragu tentang gereja, kami berdoa agar setiap kami di sini boleh menggali kebenaran-kebenaran firman Engkau. Melihat kebenaran-kebenaran apa yang Kau maksud dengan gereja. Karena ternyata iblis pun bisa menyusupi gereja. Sebagaimana Wahyu katakan bahwa ada satu gereja yang lain yang disebut dengan jemaah iblis Tuhan. Tapi kami di sini semua mau bersatu hati untuk saling menguatkan dan saling menjaga. Supaya kami berada senantiasa di dalam gereja yang benar dengan hidup dan ajaran yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.